Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aina Nikma Andelva dengan NIM 22045001 dari program studi pendidikan geografi. Nah, di video kali ini saya membahas tentang tugas analisis kasus dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Nelvia Adi MPD dan Ibu Lutfiani SPD MPD. Nah, di video kali ini saya membahas tentang kasus administrasi keuangan, yaitu penyelewengan dana BOS yang saat ini menjadi isu penting dan juga perhatian dan harus diatasi. Di sini saya mengangkat kasus dari sekolah A dan juga sekolah B, di mana melalui kepala sekolahnya. Di mana di sekolah A ada kepala sekolah baru yang bernama Pak Ujang. Nah, Pak Ujang ini menjabat di sekolah A baru selama 6 bulan. Sebelumnya ia menjabat menjadi kepala sekolah di sekolah B itu selama 2 tahun. Nah, di sekolah A ini, Pak Ujang mempunyai rombongan belajar sebanyak 18 kelas dengan peserta didiknya itu sebanyak 540 orang. Sedangkan sebelumnya di sekolah B, ia menjabat menjadi kepala sekolah dengan rombongan kelas itu terbagi menjadi 6 kelas dan jumlah peserta didiknya itu hanya 132 peserta didik. Nah, di sekolah A ini jumlah pendidik dan tenaga pendidikannya itu sudah memadai dan juga sudah mencukupi. Dengan perubahan jumlah siswa yang dipimpinnya, maka keuangan yang dikelola oleh Pak Ujang itu akan menjadi lebih banyak. Sehingga Pak Ujang mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan sekolah dari dana BOS. Hal ini juga disebabkan karena belum adanya guru yang sepenuhnya dipercayai oleh Pak Ujang untuk mengelola keuangan tersebut. Kejadian yang tidak diharapkan akhirnya terjadi juga di sekolah A. Ketika ada tim pemeriksa keuangan ke sekolah, Pak Ujang untuk memeriksa keuangan, ternyata laporan keuangan dan bantuan operasional sekolah tidak lengkap. Pembelanjaan yang semestinya ada pajaknya tidak ada pajaknya. Kuitasi yang semestinya harus asli hanya fotokopi. Bukti pembayaran yang ada belum ditandatangani oleh penerimanya. Terdapat juga pengeluaran yang berlebihan pada pos atau item yang sudah ditentukan presentasinya. Nah, berdasarkan dari analisis kasus yang telah saya berikan tadi, ternyata terdapat beberapa masalah administrasi keuangan yang sudah dialami oleh Pak Ujang. Yang pertama, karena Pak Ujang itu merupakan kepala sekolah baru di sekolah A tersebut, di mana sebelumnya beliau menjabat di kepala sekolah B, terdapat perbedaan kondisi dari sekolah B yang memiliki murid sedikit dibandingkan dengan sekolah A yang memiliki banyak murid dengan fasilitas yang lebih banyak juga, serta jumlah guru yang sudah cukup dan juga memadai. Nah, masalah yang administrasi keuangan yang kedua, yang pertama, Pak Ujang ini belum mempunyai seseorang yang dipercaya dalam mengurus pengelolaan dana BOS tersebut. Nah, yang ketiga, dana BOS itu yang dihitung tidak disertai dengan pajak. Jadi, ada pun beberapa solusi yang dapat saya berikan dari masalah ataupun analisis kasus ini. Solusi yang pertama saya berikan, seharusnya Pak Ujang itu sebagai kepala sekolah itu membentuk tim untuk mengelola dana BOS berdasarkan pengelolaan dana BOS, di mana tim itu beranggotakan yang pertama Pak Ujang sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab atau penanggung jawab. Nah, yang kedua, anggota yang terdiri dari satu bendahara. Yang pertama, satu bendahara dari unsur guru, satu bendahara dari unsur komite sekolah, dan satu bendahara dari unsur orang tua atau wali peserta didik di luar komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan. Nah, yang kedua, solusi kedua yaitu Pak Ujang harus membuat perencanaan atau pengelolaan dana BOS, di mana pada saat membuat perencanaan atau pengelolaan tersebut, Pak Ujang harus mengetahui apa saja hal-hal yang boleh atau tidak boleh dibelanjakan menggunakan dana BOS. Seperti misalnya yaitu dana BOS digunakan untuk pembiayaan yang pertama penerimaan peserta didik baru, yang kedua pengembangan perpustakaan, yang ketiga kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, yang keempat administrasi kegiatan sekolah,
Yang kelima, langganan dana dan daya dan juga jasa. Yang keenam, penyediaan alat multimedia pembelajaran. Nah, yang ketujuh, penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan bekerjaan, pemagangan guru dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama. Nah, jadi penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian seperti sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir di kelas sekolah A dan di sekolah A tersebut, pembayaran guru honor. Nah, jadi karena itulah masalah-masalah yang digunakan Pak Ujang untuk pembiayaan dana BOS tersebut tidak memadai. Kemudian apabila Pak Ujang dan juga tim sudah mengetahui hal-hal apa saja yang boleh atau tidak boleh dibelanjakan menggunakan dana BOS tersebut, maka Pak Ujang dan tim harus membuat perencanaan dan pengelolaan anggaran dana BOS tersebut sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku tanpa harus melakukan pelanggaran penggunaan dana BOS pada saat merealisasikan penggunaan dana BOS. Nah, solusi yang ketiga yaitu setelah membuat perencanaan atau pengelolaan anggaran, maka Pak Ujang dan tim pengelolaan dana BOS harus membuat pembukuan dan berisi laporan lengkap pengelolaan dana BOS mulai dari pemasukan sampai pengeluaran dana tersebut. Nah, mungkin itulah beberapa saran yang dapat saya berikan ataupun solusi yang dapat saya berikan dari masalah Pak Ujang ini. Mungkin cukup sekian video analisis studi kasus dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.